Halo semuanya, selamat datang di bedah laporan keuangan kita hari ini. Kita bakal langsung masuk dan melakukan analisis berbasis data terhadap angka-angka terbaru dari PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, atau yang pastinya lebih akrab di telinga kita dengan kode saham ACES. Nah, sebagai seorang value investor, kita kan nggak mau cuma main tebak-tebakan arah pasar ya. Kita harus benar-benar bongkar mesin perusahaannya. Oke, mari kita selami ini. Coba posisikan diri Anda sebagai calon pemegang saham yang lagi menimbang-nimbang kinerja kuartal pertama tahun 2026 mereka. Pertanyaan terbesarnya simpel banget. Dari angka-angka terbarunya ini, apakah saham ACES cuma sebuah value trap yang kelihatan murah tapi sebenarnya stagnan, atau justru hidden gem yang super solid buat portofolio jangka panjang kita? Buat menjawab itu, kita punya checklist evaluasi yang lumayan ketat. 1. Membongkar rasio inti. 2. Estimasi nilai wajar intrinsik. 3. Risiko operasional utama. Dan 4. Keputusan investasi final. Kita mulai dengan poin pertama di checklist kita, membongkar rasio inti. Sebagai sedikit penyegar ingatan, PER, PBV, dan ROE itu ibarat trinitas suci di dunia value investing. Ini bukan sekedar singkatan keren, tapi metrik krusial yang benar-benar bisa menelanjangi kesehatan keuangan perusahaan, sekaligus ngasih tahu kita seberapa mahal atau murah valuasi aslinya. Sekarang, yuk kita tarik angka fondasionalnya langsung dari laporan keuangan konsolidasian interim ACS di kuartal 1 2026. Total ekuitas mereka, ini sangat solid ya, ada di angka 6,68 triliun rupiah. Terus, laba bersih di kuartal pertama ini tercatat 163,5 miliar rupiah. Dan total saham beredar mereka secara penuh ada di 17,12 miliar lembar. Tiga angka inilah yang bakal jadi bahan bakar utama kita buat ngitung rasio-rasionya. Tentu saja kita nggak bakal ngebiarin angka-angka tadi menggantung gitu aja. Kalau total ekuitas 6,6 triliun rupiah tadi dibagi sama 17,12 miliar lembar saham, kita dapat nilai buku per saham atau book value per share di angka 390,48 rupiah. Angka ini vital banget jadi pijakan dasar kita. Kenapa? Karena secara harfiah, ini adalah nilai kekayaan bersih perusahaan untuk setiap lembar saham yang Anda pegang. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan seberapa profitable perusahaan di tingkat per saham. Kita tinggal bagi laba bersih 163,5 miliar rupiah dengan jumlah saham beredar tadi, dan kita dapat LPS atau EPS kuartalan sebesar 9,55 rupiah. Nah, kalau kita setahunkan, potensinya itu ada di sekitar 38,2 rupiah. Bandingkan sama nilai buku Rp390 sebelumnya, kita dapat ROE yang lumayan sehat di 9,8%. Jadi, buat ngitung PER dan PBV saat ini, Anda tinggal ambil harga saham ACES di bursa hari ini, terus bagi deh sama EPS Rp38 dan nilai buku Rp390 ini. Lanjut ke poin kedua. Kita beralih dari sekedar data mentah ke analisis. Estimasi nilai wajar intrinsik. Mari kita hitung dan lihat bagaimana ini terbangun. Kita mulai pakai nilai buku Rp390 per saham tadi sebagai jaring pengaman. Lalu kita ekstrapolasi EPS yang disetahunkan di angka Rp38. Misalkan nih, kita asumsikan pasar menghargai peritel solid dengan rata-rata PR 15 kali. Berarti nilai wajar sejati ACES itu ada di kisaran Rp570 per lembar saham. Coba dibandingkan valuasi intrinsik ini sama harga yang berkedip di layar fair trading Anda sekarang. Kira-kira ada margin of safety nggak? Menariknya lagi, kalau kita bedah komposisi kekayaan mereka, aset bersih valuta asing ACES ini mencapai lebih dari 1,79 triliun rupiah, yang mayoritas nyender di dolar Amerika Serikat dan yuan Tiongkok. Penempatan kas yang masif di Fales ini memang mengamankan valuasi mereka secara angka, tapi di sisi lain, ini bawa dinamika fluktuasi nilai tukar yang bisa bikin pergerakan nilai buku mereka naik turun. Yang membawa kita langsung ke item checklist nomor 3, resiko operasional utama. Karena investasi nilai nggak bakal lengkap kalau kita nggak sadar risiko. Kalau kita baca catatan konsolidasiannya, manajemen jujur memaparkan risiko yang bisa mengancam nilai intrinsik tadi. Fokus utamanya ada di risiko likuiditas, risiko kredit atas piutang, dan tentu saja risiko pasar dan nilai tukar. Ini sangat relevan mengingat exposure falas Rp1,79 triliun yang baru aja kita bahas. Sebagai peritel yang sangat bergantung pada impor produk perbaikan rumah dan gaya hidup, gejolak mata uang tuh benar-benar bisa menggerus margin laba dalam sekejap. Tapi tenang, manajemen sepertinya nggak tinggal diam. Catatan keuangan mereka secara spesifik nunjukin strategi pertahanan yang cukup rapi. Buat jaga likuiditas, mereka menaruh kas di bank-bank dengan predikat baik. Dan yang paling penting nih, untuk mitigasi risiko nilai tukar pas lagi beli inventaris, mereka melakukan transaksi pakai uang muka dalam bentuk rupiah.
Jadi, manajemen terus-menerus memantau fluktuasi kurs ini buat melindungi fundamental neraca mereka. Oke, sekarang kita sampai di langkah terakhir dari checklist kita. 4. Keputusan investasi final. Jadi, poin krusialnya adalah mensintesis dua sisi bisnis ini. Di sisi bull case, ACES punya neraca yang sangat kokoh dengan ekuitas 6,68 triliun rupiah, kas yang melimpah, plus konsistensi laba kuartal 1 yang bikin ROI tahunannya sehat. Tapi di sisi bear case, perusahaan punya risiko inherent nilai tukar karena model bisnis impornya, ditambah ketergantungan pada ekspansi gerai fisik yang butuh belanja modal gede. Keputusannya, kalau Anda melihat harga pasar saat ini berada jauh di bawah nilai buku Rp390, ditambah premi potensial dari konsistensi EPS Rp38 mereka, maka secara data, saham ini memenuhi syarat sebagai kandidat kuat buat masuk ke portofolio value investing Anda. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke bagaimana Anda menyelaraskan rasio-rasio tadi dengan toleransi risiko Anda sendiri. Analisis ACES sudah selesai, tapi perjalanan investasi kamu baru dimulai. Gimana menurut kalian? Apakah pasar terlalu panik sama risiko falas ACES atau malah kelewat optimis sama fundamental mereka? Nah, kalau kamu punya saham favorit yang pengen dibedah pakai metode value investing ini, lengkap dengan PER, PBV, ROE, dan estimasi fair value-nya, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak dan pastikan Anda terus belajar untuk membangun portofolio yang kokoh.